Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustadafin fi kulli makan warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala sampai pada bab 41. Al-babul wahidu wal arbaun al-atfu. Bab 41 atof. Atof termasuk tawabi ya, termasuk tawabi yang mana tawabi jamak dari tabi, i'rabnya mengikuti matbu'nya. Matbu' itu apa? Yang diikuti. Tabi yang mengikuti ya. Tabi ada 5 ya, ada 5 yaitu na'at, kemudian taukid, kemudian atof bayan ini nanti, kemudian atof nasak dan badal 5 ya. Jadi 5 ini mengikuti matbu'nya. Jadi yang diikuti disebut matbu'. Matbu' itu ya bukan nama suatu lakob untuk posisi i'rab tertentu ya, tidak ya. Karena matbu' itu tergantung posisinya sendiri ya. Tapi dia disebut matbu' karena ada yang mengikutinya. Nah, yang mengikutinya inilah nanti i'rabnya mengikuti si matbu'nya. Dalam artian matbu' ini menjadi ketentuan untuk kita mengi'rab si tabi. Ada 5 ya, matbu' itu yang diikuti, tabi yang mengikuti. Ya. Dan itu lakopnya atau namanya beda-beda. Ada matbu' dulu. Matbu' yang diikuti ya, isim maf'ul. Dan atabi, tabi yang mengikuti. Misalnya di tabi itu ada 5. Yang pertama itu na'at. Na'at yang diikutinya disebut apa? Man'ut ya. Man'ut yang diikuti na'at yang misalnya hadza rajulun karimun. Rajulun ini man'ut, karimun na'atnya ya. Rajulun sebagai matbu' karena diikuti oleh sifatnya ya. Diikuti oleh kata karimun. Paham ya? Jadi yang depan disebut tabi, matbu. Yang mengikuti disebut tabi. Kalau yang mengikuti itu na'at, yang diikuti disebut man'ut. Kemudian tabi yang kedua kemarin itu apa? Taukid. Taukid. Matbu'nya disebut apa? Disebut apa, Mas? Mu'akad. Disebut apa? Mu'akad ya. Mu'akad. Jadi matbu' itu lakopnya atau namanya tergantung pengikutnya ya. Pengikutnya menguatkan berarti ini dikuatkan. Pengikutnya mensifati ini berarti disifati ya.
Misalnya Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsuhu ini sebagai penguat untuk Zaidun, maka Zaidun disebut mu'akad. Beda misalnya kalau tabiknya diganti. Ja'a Zaidun hada. Nah, hada itu sifat ya. Paham ya? Jadi kalau tabiknya itu taukid, matbu'nya disebut apa? Mu'akad. Kemudian yang ketiga dan keempat, dalam hal yang akan kita bahas yaitu atof. Atof pengikutnya itu disebut maktuf. Pengikutnya disebut apa? Maktuf. Yang diikuti disebut maktuf alaih. Disebut maktuf alaih. Nomor 4 juga sama ya, sama. Karena ini atof ada dua, atof bayan, atof nasak. Yang mengikuti maktuf, yang diikuti disebut maktuf alaih ya, jangan kebalik. Misalnya contoh Ja'a Zaidun wa Khalidun. Khalidun ini maktuf. Maktuf yakni digabungkan atau diikutkan kepada si Zaid. Tapi ini contoh untuk yang nomor 4 ya. Nomor 3 atof bayan nanti insya Allah datang. Dan yang kelima adalah kalau pengikutnya itu badal pengganti, maka maktufnya disebut apa? Matbu'nya disebut apa? Mubdal minhu. Disebut mubdal minhu ya. Mubdal minhu. Nah, itu ya, mubdal minhu. Misalnya Ja'a Zaidun apa? Rasuluhu. Datang utusan Zaid ya. Datang Zaid tapi utusannya bukan dia ya, atau akan datang insya Allah ya. Intinya matbu itu yang diikuti, tabi itu yang mengikuti. Tabi ada 5, naat, taukid, atof bayan, atof nasak, dan badal. Yang diikuti naat disebut man'utnya. Jadi naat mengikuti man'utnya, i'rabnya. Yang diikuti oleh taukid disebut mu'akad. Ya, mu'akadnya dikuatkan. Yang atof yang mengikuti disebut maktuf, yang diikuti maktuf alaih. Kemudian yang badal yang diikuti disebut mubdal minhu. Itu istilahnya ya, Mas ya. Istilah. Tabi yang mengikut, maktuf yang diikuti. Kita bahas tawabi. Tawabi jamak dari tabi, pengikut. Istilah. Kemudian bab 41 al-atfu atof. Bait yang ke-534 al-baitur rabi wa salasun ba'da khamsimi'atin. Al-atfu atof itu mubtada, imma dzu bayanin, mungkin dia memiliki penjelasan atau disebut atof bayan. Mungkin dia yang memberikan penjelasan, au nasak atau nasak. Ini sambungan. Jadi atof ada 2, atof bayan dan atof nasak. Wal gharadul ana, dan tujuannya sekarang. Wal gharadul ana, dan tujuan sekarang. Bayanu ma sabak, menjelaskan yang lebih awal, lebih dahulu, yaitu atof bayan. Jadi sekarang menjelaskan atof bayan. Ya, atof ada 2, atof nasak, atof bayan, atau atof bayan, atof nasak.
Kemudian bait yang ke-535, fadzul bayani, maka yang memiliki al-bayan yakni ataf bayan itu tabiun, suatu pengikut, syibhus sifah, yang serupa dengan sifat. Jadi ataf bayan itu pengikut serupa dengan sifat. Serupa dengan sifat yakni memberikan penjelasan bagi matbu'nya, ya kan? Memberikan penjelasan bagi matbu'nya. Beda dengan taukid. Taukid tidak memberi penjelasan tapi menguatkan, ya. Beda pula dengan ataf nasak, tidak memberi penjelasan matbu'nya tetapi menggabungkan. Ulangi bait 535, fadzul bayani, maka ataf bayan atau yang memiliki bayan itu tabiun syibhus sifah, suatu pengikut yang serupa dengan sifat, yakni serupa dengan naat. Serupa tapi tidak sama. Hakikatul qasdi bihi munkasifah. Hakikatu mubtada, munkasifah khobarnya, ya. Hakikatul qasdi, hakikat maksud dari matbu'nya, bihi dengannya, yakni dengan ataf bayan itu munkasifah, menjadi jelas, ya, menjadi jelas. Artinya ataf bayan ini menjelaskan siapa matbu'nya itu, ya. Ini yang gitu, menjelaskan hakikatnya itu siapa. Misalnya contoh yang akan disebutkan oleh Ibnu Aqil, aksama billahi, bersumpah dengan nama Allah, Abu Hafsin Umaru. Abu Hafsin Umaru. Nah, Umaru ini adalah ataf bayan untuk menjelaskan siapa Abu Hafs ini, ya. Paham? Itu ataf bayan. Hakikatul qasdi bihi munkasifah. Jadi dia pengikut serupa dengan sifat, ya, ini memberi penjelasan bagi yang diikuti atau matbu'nya, ya. Tapi memberi penjelasan untuk matbu'nya, ya. Tapi bukan sifat, serupa dengan sifat. Kalau sifat kan memberikan pensifatan, misalnya ini hada rojulun karimun. Karimun memberikan sifat untuk rojul. Tapi ini tidak. Kata Umar menjelaskan siapa Abu Hafs itu, ya. Itu namanya apa? Ataf bayan. Tidak ada huruf atofnya. Yang ada huruf atofnya adalah ataf nasak nanti insya Allah. Ya, itu ataf bayan. Dan tentunya sebagian ulama tidak menghitung secara tersendiri ataf bayan ini dan memasukkannya dalam bab badal, ya. Jadi sebagian mengatakan tidak ada ataf bayan, ada ya badal, ya. Ataf bayan artinya tidak sesuatu yang mustaqilah tersendiri, ya. Dia masuk dalam badal, ya. Karena ada banyak kesamaan dengan badal, tapi ada perbedaannya kama sayati insyaallah taala. Paham ya itu, ya, ataf bayan. Nanti akan ada ta'rif atau definisinya oleh Ibnu Aqil. Nah, nakro, tafadhol Mas. Jadi al-atfu kama dzukira, ya. Al-atfu kama dzukira durbani akhaduhuma atfun nasaki wa sayati wa tsani atful bayani wa huwa maqsudu bihadzal babi. Ataf sebagaimana telah disebutkan ada dua bentuk. Dua bagian. Dua bagian. Dua macam. Terus salah satu dari keduanya adalah nasab ataf nasak, dan akan datang, ya, dan akan datang penjelasan atau pembahasan tentang ataf nasak. Dan yang kedua adalah ataf bayan, yaitu yang dimaksud di bab ini, ya, dan itu yang dimaksud di bab ini, ya, ataf bayan. Terus atful bayani huwa at-tabi'u jamidu al-mushbihu li sifati fi idakhin matbu'ahu fi idakhi matbu'ihi wa adami istiqlalihi nahwu aqsama billahi Abu Hafsin Umaru.
Dan atau bayan yaitu pengikut jamid yang serupa dengan sifat di dalam untuk menjelaskan matbu'nya. Ya. Dan Pengikut dia jamid, yakni bukan wasfun ya. Bukan isim fa'il atau isim maf'ul misalnya. Untuk menjelaskan matbu'nya. Ya, tujuannya untuk menjelaskan. Kalau taukid kan untuk menguatkan. Oke, terus dan tidak adanya kesendiriannya, contoh ya, wa adami istiqlalihi artinya dan tidak bisa berdiri sendiri ya, dan tidak bisa berdiri sendirinya ya. Nah, terus insyaallah nanti akan lebih jelas. Terus contoh telah bersumpah pada Allah dengan nama Allah Abu Hafs Umar. Ya, telah bersumpah dengan Allah Abu Hafs yaitu Umar. Fa Umaru atfu bayanin li'annahu muwaddikhun li Abi Hafsin. Okay. Maka Umar adalah atfu bayan karena ia menjelaskan lafaz untuk Abi Hafsin. Ya, karena dia adalah penjelas untuk Abu Hafs ya. Dia penjelas untuk Abu Hafs itu siapa, yaitu Umaru. Karena bisa jadi hunaka Abu Hafsin akhor masalan ya. Di sana ada Abu Hafs yang lain. Terus wa kharaja bi qauli al-jamidu as-sifatu li annaha mushtaqatun au muawwalatun bihi. ya. Wa kharaja bima ba'da dzalika at-tawqitu wa 'atfun nasaki li annahuma la yuwaddihani madbu'ahuma wal badalu wal aljamidu li'annahu mustaqilun. Ya. Dengan apa yang setelah itu maka keluar dengan perkataan beliau aljamid yakni sifat karena ia pecahan atau ditawil dengannya. Paham maksudnya ini Mas ya? Jadi kan definisi namanya ta'rif, definisi itu adalah al-jami al-mani mestinya ya. Dia memasukkan yang tercakup dan mengeluarkan yang tidak tercakup. Yang pertama definisinya tadi ya, dilihat atful bayan adalah tabi al-jamid. Dia adalah pengikut yang jamid. Nah, di sini disebutkan keluar dengan perkataan dalam definisi itu kata jamid adalah sifat. Yakni sifat tidak tercakup di sini. Karena sifat apa? Li'annaha mustaqotun. Karena sifat itu mustaq. Seperti karimun kan isim mustaq. Au mu'awwalun bihi, atau yang ditakwil kepada mustaq. Itu na'at atau sifat. Sehingga perkataan dalam definisi kata jamid itu membatasi supaya sifat tidak masuk. Paham ya? Insya Allah paham nih. Saya coba kita di sini karena apa? Ada sekalian. Ataf bayan definisinya kan at-tabi al-jamid al-musbihu lisifati fi idohi matbu'ihi. Terus wa adami istiqlalihi. Sekarang definisi ataf bayan. Definisi tabi. Kalau disebut tabi berarti mencakup 5, ya kan? Paham? Nah, untuk definisi ini supaya mengarah kepada ataf bayan saja perlu dikasih tambahan keterangan. Paham ya? Kalau disebut tabi saja berarti mencakup 5. Tabi ada 5. Nah, kemudian jamid, dengan kata jamid maka naat ini sudah tidak termasuk. Paham itu maksudnya ya?
Wa kharaja biqaulihi al-jamid as-sifatu. Keluar dengan perkataan dalam definisi kata jamid, maka naat keluar. Kenapa? Naat itu bukan jamid, dia isim mustaq. Contoh ini, karimun isim mustaq, ya. Isim mustaq. Dia sifat musabbahah. Isim mustaqnya seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah, kemudian isim tafdil. Paham ya? Itu maksud dari perkataan itu. Jadi definisi itu jami', yakni memasukkan yang termasuk dan mengeluarkan yang tidak termasuk. Tabi berarti mencakup semua. Tapi dikasih kata jamid berarti ini sudah tidak termasuk. Ya, terus Mas. Dan keluar dengan apa setelah itu adalah taukid dan atau nasak, karena keduanya tidak menjelaskan matbu'nya. Ya, keluar dengan perkataan setelahnya yaitu al-musbih li sifah fi idhohi matbu'ihi. Ataf bayan untuk apa? Untuk menjelaskan matbu'nya, sehingga taukid menjadi tidak termasuk. Badal ataf nasak menjadi tidak termasuk. Ini anggap aja nomor 4 ataf nasak ya. Ini ataf bayan nomor 3. Kenapa? Karena taukid fungsinya bukan untuk menjelaskan. Ataf nasak fungsinya bukan untuk apa? Menjelaskan. Paham? Nah, berarti sekarang tinggal berapa? 2, ataf bayan sama badal. Nah, terus lanjut Mas. Dan badal adalah jamid. Dan badal jamid. Dan badal jamid karena ia sendiri. Ya. Dan keluar juga kata al-badalul jamidu, badal jamid. Badal jamid. Kenapa? Karena badal jamid itu bisa dia berdiri sendiri. Bagaimana bisa berdiri sendiri? Seandainya tidak ada matbu'nya, badal jamid itu sudah bisa ya, tanpa ada matbu'nya. Insya Allah nanti akan jelas ya di pembahasan tentang perbedaan antara ataf bayan dan badal. Jadi badal itu ini bisa juga disebut badal, bisa. Seandainya dikatakan aksama billahi Umaru sudah boleh, aksama billahi Abu Hafsin sudah boleh ya. Tapi nanti akan ada ataf bayan yang tidak bisa disebut sebagai badal. Paham ya Mas ya? Ini maksud dari pengertian definisi. Jadi definisi itu memasukkan kemudian mengeluarkan ya. Tabi dimasukkan, dikeluarkanlah yang tidak dimaksud, sehingga yang tersisa cuma satu, ataf bayan. Nah, paham? Karena ini sering berulang ya, kharaja biqaulihi begini, kharaja ini ya. Kharaja maksudnya menjadi tidak termasuk atau keluar dari cakupan yang awal. Itu pengertian dari ataf bayan. Taukid tabi ya. Tabi yang jamid serupa dengan sifat di dalam menjelaskan matbu'nya. Jamid sifat tidak termasuk jamid. Menjelaskan matbu'nya taukid dan ataf nasak tidak menjelaskan matbu'nya. Tidak bisa berdiri sendiri, maka keluar darinya adalah badal. Tapi ini tidak lazim ya. Tidak lazim. Artinya begini ya. Oh ya, itu lazim. Kalau dianggap ya, berarti ini tergantung ya. Kata Umaru di sini, perhatikan nih. Kata Umaru di sini boleh disebut ataf bayan, boleh disebut badal. Badal kul min kul. Disebut ataf bayan kalau pembicara ini memaksudkan atau yang mengi'rab ini memaksudkan Umaru itu adalah sebagai penjelas siapa Abu Hafs ya. Disebut badal kalau Umaru itu ya sebagai pengganti Abu Hafs itu. Artinya ini ya ini gitu ya. Kalau ini sebagai penjelas. Hal ini kedudukannya sama dalam kejelasan. Nah, tapi kalau disebut ataf bayan maka ini lebih jelas daripada matbu'nya.
Kemudian bait 536 ya, perhatikan. Fa'aulianhu, auli fi'il amr ya, dari kata aula. Jadi fi'il mujarotnya adalah waliya. Apa arti waliya? Waliya punya banyak arti ya. Maksudnya di sini waliya itu artinya malaka, memiliki. Waliya amrohu ya, memiliki urusannya. Waliya nanti ditambahi rumus af'ala, tambahi alif, menjadi apa? Aula gitu ya. Aula panjang. Fi'il amarnya adalah auli. Paham? Fi'il amarnya adalah auli. Di awal bait itu auli. Ya itu dari mana? Ya itu ya sumbernya itu huruf aslinya ditambahin nun taukid. Nun taukid di sini ada ya. Fa'aulian. Paham Mas ya? Aulian. Ya ini berikanlah, artinya aulian. Berikanlah. Fa'aulianhu, berikanlah kepadanya, yakni ketentuan pada atof bayan. Saya ulangi ya. Fa'aulianhu, berikanlah kepadanya, ini ketentuan pada atof bayan. Min wifakil awwali, min bayaniyah ya, berupa kesesuaian dengan yang awal. Saya ulangi, maka berikanlah ketentuan pada atof bayan. Fa'aulianhu, berikanlah kepada atof bayan itu min wifakil awali, berupa kesesuaian dengan yang awal. Yang awal yang dimaksud apa? Apa yang dimaksud awal? Awalnya ini ma'tuf alaihnya ya, yang diikuti. Kesesuaian dalam hal apa? Kita lanjutkan baitnya. Kama ya ma min wifakil awali anatu wali. Ma dima ini isim mausul ya, alladhi artinya yang. Ma min wifakil awali, yang berupa kesesuaian dengan yang awal, naat itu memiliki. Baik. Sekarang kita murojaah dulu. Naat ini ya. Lihat ini naat. Naat sesuai dengan man'utnya. Naat hakiki ya. Naat hakiki sesuai dengan man'utnya dalam 4 hal. Pertama i'rabnya dia marfu ikut marfu. Dan semuanya begitu. Atof bayan juga begitu. Man'utnya marfu, naat ikut marfu. Paham? Yang kedua, dari sisi ta'yinnya, man'utnya nakiroh, naatnya nakiroh. Nanti atof bayan juga harus begitu ya. Paham? Yang ketiga, dari sisi jenisnya, man'utnya mudakar, naatnya mudakar. Atof bayan juga begitu. Badal tidak disyaratkan begitu ya. Badal diasarin itu. Dan yang terakhir, dari sisi jumlahnya, man'utnya mufrad, naatnya mufrad. Paham? Paham ya? 4 itu. Marfu. Kalau mansub ya mansub, majrur ya majrur ya. Paham? Kemudian nakiroh, mudakar, mufrad ya, dan turunnya sama. Nah, atof bayan juga sama. Abu marfu, Umaru marfu. Abu mudakar, Umaru mudakar. Abu ma'rifah karena idhofah dengan hafaz, Umaru juga ma'rifah. Abu mufrad, Umaru mufrad. Paham? Karena apa? Karena dia seperti naat ya, musbihu li sifah, seperti sifat. Maka dia harus diberikan ketentuan sebagaimana ketentuan sifat. Paham Mas? Gantian Mas Andika. Lama kana. Lama kana atful bayani mushbiha lis sifati lazima fihi muwafaqahul matbu'i kan'ati wa yuwafiquhu fi i'rabihi wa ta'rifihi aw tankirihi wa tadhkirihi aw ta'nithihi wa ifradihi aw
tasniyatihi au jam'ihi. Nggih. Tatkala ataf bayan serupa dengan sifat, Itu tatkala ataf bayan itu tatkala ataf bayan itu serupa dengan sifat, atau tatkala maksudnya dikarenakan ya. Terus maka mewajibkan pada harus maka harus badannya sesuai dengan matbu seperti naat, maka ia harus sesuai dengannya di dalam hal i'rabnya dan makrifahnya atau nakirohnya atau mudzakarnya atau muannasnya atau mufradnya atau musannanya atau jamaknya. Ya, berbeda dengan ataf nasak ya. Nanti misalnya ataf nasak itu enggak harus sesuai, yang penting i'rabnya saja ya. Misalnya jaa rajulun wa nisaun, misalnya jaa rajulun wa nisaun ya. Mudzakkar muannas, mufrad jamak. Boleh ini kalau ataf nasak. Kalau ataf bayan enggak boleh ya. Naat juga enggak boleh. Paham ya? Kalau ini cukup apa? Cukup apa, Mas? I'rabnya saja. Misalnya lagi jaa at-tullabu wa mudarrisun atau wa mudarrisatun misalnya. Atulabu mudzakkar mudarrisatun muannas. Atulabu jamak mudarrisatun apa? Mufrad. Atulabu ma'rifah mudarrisatun nakirah. Boleh kalau ataf nasak, ya kan? Tapi kalau ataf bayan sifat enggak boleh, harus sesuai empat-empatnya. Yang ini penting i'rabnya saja ya. Paham ini? Nah, kita lanjutkan. Perhatikan ya. Sekarang tentang ataf bayan dan maktuf alaihnya. Bait 537. Nggih. Gampang ini insyaallah. Insyaallah. Faqat yakunani munakkaraini. Maka bisa saja qad di sini apa ya? Bisa saja ya. Maka bisa saja atau mungkin saja atau bisa jadi ya. Yakunani musanna ya, dua. Keduanya itu apa yang dimaksud keduanya? Yang dimaksud keduanya adalah ataf bayan dan maktuf alaihnya, ya, paham? Tabi dan matbu'nya dalam hal ini, dalam hal ataf bayan dan maktuf alaihnya. Maka bisa saja keduanya itu munakkaro ini, nakiroh, dua nakiroh. Ataf bayannya nakiroh, maktuf alaihnya nakiroh. Kama yakunani mu'arrofaini, sebagaimana keduanya itu ma'rifah. Mu'arrofa ini khobar kana ya, mansub. Begitu juga munakkaro ini khobar kana mansub. Paham Mas? Tapi tidak bisa ataf bayan itu yang satu ma'rifah, yang satu nakiroh. Paham? Kalau badal bisa. Badal itu mubdal minhu nakiroh, badalnya ma'rifah bisa. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Siratin mustaqim nakiroh. Tapi badalnya ma'rifah, siratillahi ya. Siratillahi ma'rifah karena sirat idhofahkan pada lafadz jalalah Allah. Paham ya? Badal bisa. Badal bisa. Misalnya jaa rajulun karimun zaidun. Bisa. Telah datang seorang laki-laki yang mulia yaitu Zaid ya. Bisa ya. Tapi kalau ataf bayan nggak bisa. Ma'rifah harus ma'rifah. Boleh pula nakiroh dan nakiroh. Menurut ulama yang membolehkan ya. Membolehkan ataf bayan dan matbu'nya itu nakiroh. Lanjut Mas. Dhahaba aktsarun nahwiyina ilam tina'i kauni atfil bayani wa matbu'ihi nakirataini. Ya, perhatikan itu. Nakirataini itu mansub ya, bukan majrur. Itu khobar kana. Ilam tina'i kauni atfil bayani wa matbu'ihi nakirataini ya. Atfi itu
majrur karena mudhof ilaih ya, karena diidhofahkan. Ulangi Mas, zahaba aksarun nahwiyina ilam dina'i kauni atfil bayani wa matbu'ihi naqirataini. Dan para ahli telah berpendapat kebanyakan ahli nahu pada melarangnya atau bayan dan matbu'nya secara dalam keadaan nakiroh. Ya, jadi kebanyakan ahli nahwu tidak membolehkan atau bayan dan yang diikuti itu nakiroh tidak boleh. Kebanyakan ahli nahwu, tapi Ibnu Malik membolehkan. Terus wadhaba qaumun minhum al-musannifu ila jawazi dzalika fayakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Qila wa min tankirihima qauluhu ta'ala yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah wa qauluhu ta'ala wa yusqa mimma in sadidin. Fazaituna atful bayani li syajarati. Atfu bayanin li syajaratin. Ya. Wasodidin atfu bayanin limain. Wasodidin hikayah wasodidun boleh ya. Terus dan berpendapat suatu kaum dari di antaranya adalah di antara mereka adalah penulis kepada bolehnya hal demikian. Apa itu? Yaitu atau bayan dan matbu'nya nakiroh boleh ya. Terus keduanya nakiroh ya. Sebagaimana keduanya itu makrifah. Ya, keduanya berupa isim nakiroh sebagaimana keduanya berupa isim makrifah. Ini sebagaimana makrifah boleh, nakiroh boleh. Menurut Ibnu Malik dan yang sependapat. Terus dikatakan min dan diantara dikatakan betul. Dikatakan dan diantara dua nakiroh keduanya itu kedua nakirohnya itu sebagaimana firman Allah Ta'ala dinyalakan ya. Dari suatu pohon keberkahan yang diberkahi yaitu pohon zaitun. Ya, pohon zaitun. Di sini sajarotin itu matbu'nya atau bayannya adalah kata zaitunah. Ya, nakiroh. Terus dan firman Allah Ta'ala dan diberi minum dari air yaitu nanah ya, mimmain suatu cairan yaitu nanah. Ini ahli neraka naudzubillah min dzalik. Wa yusqa min ma'in ini adalah matbu'nya. Matbu' tahu ya, yang diikuti. Sodidin adalah atof bayannya. Terus maka kata zaitun atau bayan untuk sajarah dan kata sodidin atau bayan untuk ma'in. Untuk ma ya. Oke. Paham sampai sini? Apa saja ini baru? Definisi atof bayan ya. Kemudian ketentuan atof bayan. Definisi atof bayan itu tadi pengikut dan seterusnya. Ketentuan atof bayan apa? Ketentuannya atof bayan dia harus sesuai dengan matbu'nya sebagaimana naat sesuai dengan man'utnya. Paham ya? Di dalam i'rabnya harus sesuai rofa, nasab atau jer. Di dalam jenisnya harus sesuai mudzakkar atau muannas. Di dalam jumlahnya harus sesuai mufrad, musanad, jamak. Dan di dalam takyinnya ma'rifah atau nakirah harus sesuai. Paham? Nah, itu ketentuan apa? Atof bayan. Kemudian antara atof bayan dan badal. Antara atof bayan dan badal sebagaimana kita sebutkan tadi di awal bahwa ada ulama ada yang tidak menganggap atof bayan ini satu tersendiri. Atof bayan ya badal ya. Termasuk badal. Nah, maka beliau mengatakan wasolihan li badaliyatin yura. Wasolihan dan sesuai atau bisa, maksudnya siapa? Atof bayan. Li badaliyatin untuk badaliyah, yakni untuk dianggap sebagai badal. Yura dilihat atau dianggap ya, dianggap. Atof bayan itu
bisa dianggap sebagai badal. Maksudnya gitu ya, paham Mas? Itu tengah setengah bait, kurang lebih maknanya begitu. Yuro dilihat atau dianggap. Atof bayan itu bisa dianggap solihan itu sesuai atau bisa cocok. Li badaliyah sebagai badal. Jadi atof bayan itu bisa dianggap sebagai badal. Misalnya kita katakan aksama billahi Abu Hafsin Umaru. Umaru atof bayan bisa dianggap sebagai badal, ya, paham? Jadi terkadang i'rab itu ulama mengirab kadang ini atof bayan atau badal. Artinya boleh katakan atof bayan, boleh dikatakan apa? Badal. Paham? Semua yang bisa disebut sebagai atof bayan maka boleh juga disebut sebagai badal. Ya. Tapi ada pengecualian. Nah, pengecualiannya ini di lanjutan bait. Fi ghairi nahwi ya gulamu ya'mura. Pada selain semisal fi ghairi pada selain nahwi semisal ya gulamu ya'mura. Ya gulam wahai anak ya'mura. Mana ya'mura? Ya'mura itu namanya ya, namanya ya'mura. Fi'il mudhari tapi jadi nama seperti nama Yazidu, Yazid ya, nama orang. Ahmadu, saya memuji Ahmad, nama orang. Yashkuru, nama orang. Bisa, asalnya fi'il mudhari. Ini pengecualian ya. Bagaimana itu? Nah, ini nanti ya. Ada istiqlal, tidak bisa bersendiri. Misalnya katakan ya gulamu, ya gulamu, ya muro, ya muro. Kalau orang mengatakan ya gulamu ya muro, wahai anak itu yakmur gitu. Anak itu namanya ya yakmur anak, yakmur ya nama anak itu ya. Ini tidak bisa dianggap sebagai badal, harus ya'muro sebagai atof bayan. Mengapa? Karena nanti kalau seandainya ya ini dimasukkan kepada ya'mur, misalnya dipanggil, ada orang namanya ya'mur, ya'muru, dipanggil, gimana manggilnya? Ya ya'muru. Paham? Tidak boleh mengatakan ya ya'muro, tidak boleh. Tapi apa? Ya ya'muru. Maksudnya gitu ya. Sedangkan kalau badal itu bisa ini dihilangkan. Mubdal minhu dihilangkan, tetap i'rabnya sama. Aksama billahi Umaru. Tidak apa-apa ya. Tapi kalau ini gulamu dihilangkan, tidak boleh ya ya'muro ya. Harus apa? Ya ya'muru menurut i'rab. Paham? Ya'muru. Itu kalau dibaca ya'muro berarti harus atof bayan. Tapi kalau dibaca ya'muru boleh disebut atof bayan, boleh disebut badal. Paham ya? Kenapa? Karena kalau dibaca ya'muru, ya ini bisa masuk pada ya'muru ya. Tapi ya'muro enggak bisa, ya tidak bisa, ya ya'muro enggak boleh, ya tidak boleh. Paham? Ya, itu pertama. Ada pengecualian yang kedua, bait 539. Nah, perhatikan ya Mas ya. Wa nahwi dan semisal Bishrin, kata Bishrin nama orang. Tabi'il Bakriyi, yang mengikuti kata Al-Bakri. Bisir yang mengikuti kata Al-Bakri. Apa maksudnya? Dalam satu bait syair ya, akan disebutkan. Ini dua pengecualian. Paham Mas ya? Saya ulangi. Jadi atof bayan bisa disebut badal kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, semisal kata ya gulamu ya'muro, pada kalimat ya gulamu ya'muro. Ini ya'muro harus atof bayan, tidak boleh dikatakan badal ya. Beda kalau ini Abu Hafsin Umar. Umaru boleh dikatakan badal, boleh dikatakan atof bayan. Paham? Tapi kalau pada keadaan pertama ini tidak bisa ya'muro sebagai badal, harus sebagai atof bayan. Kemudian keadaan yang kedua, kata Bisr yang mengikuti kata Al-Bakri.
Bisr nama orang, Al-Bakri itu adalah nisbat kepada Bani Bakr. Itu akan datang insyaallah syairnya. Kemudian beliau mengatakan ya Ibnu Malik, walaisa ayub dala bil maradiyyi, dan tidaklah dijadikan badal itu hal yang diridhoi. Maksudnya apa? Di sana ada ulama yang mengatakan boleh itu dianggap badal, tapi di sini Ibnu Malik menyanggah ya, tidaklah itu diridhoi atau dianggap baik kalau dianggap sebagai badal. Paham? Ya, gantian baca. Mas Bayu. Kullu majaza. Kullu majaza ayyakuna atfa bayani ya jaza ayyakuna badalan nahwu darabtu Aba Abdillahi Zaidan. Diartikan dulu Mas. Semua apa yang boleh berupa atof bayan boleh menjadi badal. Ya, semua yang bisa dia itu atof bayan atau mungkin berupa atof bayan bisa juga dia sebagai badal. Contoh, darabtu Aba Abdillahi Zaidan. Aku memukul Abu Abdillah Zaid. Ya. Mana atof bayannya Mas? Atof bayannya kata apa? Kata apa? Ada yang tahu yang lain? Atof bayannya kata apa? Zaidan. Ya, Zaidan boleh dianggap atof bayan untuk kata aba mansub, Zaidan mansub. Boleh pula Zaidan dianggap sebagai badal ya, badal untuk Abu Abdillah. Boleh ya. Katakan badal ya boleh, katakan atof bayan ya boleh ya, boleh. Nah, jadi atof bayan bisa atau boleh dianggap badal kecuali dalam dua keadaan saja. Nah, terus wastasnal musannifu min dzalika mas'alataini yata'ayyanu fihima kaunut tabi'i atfa bayani. Ya, atfa khobar kana itu ya. Nah, diartikan istasna mengecualikan ya. Mengecualikan penulis dari yang demikian dua masalah. Ya, dua masalah. Ya ta'ayanu atau menjadi tertentu ya, menjadi tertentu di dalam keduanya jenis keadaan tabi itu sebagai atof bayan. Ya, jadi tidak boleh dianggap badal tapi harus sebagai atof bayan. Beda dengan keadaan-keadaan yang lain. Dalam dua keadaan ini sajalah atof bayan tidak boleh dianggap badal ya. Dalam keadaan yang lain boleh atof bayan dianggap badal. Apa dua itu? Al-ula ayyakuna tabi'u mufradan ma'rifatan mu'roban wal matbu'u munadan nahwu ya gulamu ya'mura terus fayata'ayyanu ayyakuna ya'mura atfa bayani wala atfa bayanin wala yajuzu ayyakuna badalan li'annal badala ala niyati takroril amili fakana yajibu bina'u. Nggak, lanjut, belum selesai. Yajibu bina'u ya'mura ala dhammi li'annahu lufidho bi ya ma'ahu lakana kadzalik. Yang pertama berupa pengikut
Tabi itu pengikut itu berupa mufrad, ma'rifah, mu'rab. Ya, mufrad, ma'rifah, mu'rab itu tabi'nya, sedangkan matbu'nya munada berupa munada yang dipanggil. Contoh ya gulamu ya'muro. Ya, mana tabi'nya Mas? Tabi'nya yang mana? Pada kata ya gulamu ya'muro, tabi'nya mana? Ya'muro ya. Matbu'nya apa? Gulamu ya. Matbu' yang di awal ya, tabi' yang di akhir. Di sini tabi'nya mufrad, ma'rifah, mu'rab, yaitu kata ya'muro. Mu'rab walaupun mamnu' minas sarf tapi tetap mu'rab. Kemudian matbu'nya munada, yaitu dipanggil ya gulamu ya. Nah, maka menjadi tertentu berupa keadaan ya'muro itu adalah ya'muro itu atof bayan. Ya, atau bayan dan tidak boleh menjadi badal. Ya. Karena badal itu dengan ketentuan, maksudnya dengan ketentuan niat mengulangi amil. Ya. Jadi badal itu disebutkan di sini dengan ketentuan niat mengulangi amil. Contohnya ini ya. Kalau ini dianggap badal aksama bil hafsin umaru. Maksudnya umaru ini kenapa kok dia rofa? Karena diniatkan mengulangi kata ini. Aksama bilahi Abu Hafsin ya, yaitu aksama bilahi umaru. Nah, gini juga ya gulamu ya'muru misalnya, kayak itu boleh ya gulamu ya ya'muru. Tapi kalau ya'muru tidak bisa, ya gulamu ya ya'muru enggak boleh. Karena kalau dikasih ya harus ya'muru. Ya, kalau ada ya-nya. Kalau enggak ada kalau ya'muru tidak boleh ada ya. Paham itu ya? Karena badal itu dengan ketentuan niat mengulangi amil untuk apa? Untuk badalnya. Sebagaimana amil pada mubdal minhu. Nah, terus maka menjadi wajib memabenikan ya'muro atas domah. Ya, atas domah itu ketentuan pada munada, insya Allah akan datang ya. Kalau munada mufrad itu dipanggil itu menjadi apa Mas? Contoh ini namanya Zaidun. Sekarang kalau kita panggil Zaid itu menjadi apa? Ya apa Mas? Zaidu. Ya Zaidu. Nah, Zaidu ini i'rabnya apa coba? Zaidu apa? Nasab bukan. Rofa bukan. Kalau rofa Zaidun, ya kan? Ini Zaidu. Mana gak ada tanwinnya ya. Nah, ini namanya mabni atas domah. Jadi isim mufrad kalau dipanggil itu mabni atas domah. Sebagaimana ini ya gulamu. Beda dengan mudhof. Misalnya ya ukhta Haruna. Ukhta ini i'rabnya apa? Mansub ya, nasab. Kenapa? Karena dia mudhof. Nah, kalau isim mufrad kan enggak. Isim mufrad itu kalau dipanggil mabni atas dhammah. Ya, mabni atas dhammah. Mufrad maksudnya di sini bukan mudhof ya. Mabni atas dhammah. Paham ya? Seandainya kalau ini kalau ini dibaca ya'muro tidak boleh dianggap badal. Kenapa? Karena tidak boleh kita mengatakan ya ya'muro. Harus apa? Ya ya'muru. Sehingga kalau dibaca ya gulamu ya'muru boleh dianggap badal ya. Tapi kalau ini mansub tidak boleh dianggap badal. Makanya di sini ketentuannya yang pertama adalah tabi'nya itu mufrad, ma'rifah, mu'rab. Ya gulamu. Terus Mas. Karena kan ya setelah itu
Seandainya dilafatkan dengan ya bersamanya, maka tentunya demikian. Ya tentunya demikian. Ini ya'muru. Kalau ada ya-nya, ya ya'muru. Jadi itu harus dianggap sebagai ataf bayan. Ya gulamu ya'muru. Oke, gantian Mas. Mau baca? Zaki. Ketemu Asaniatu. Bait 539. Asaniatu ayakuna tabi'u khalian min al terus wal matbu'u bi'al ya wa qad udifa ilaihi sifatun bi'al nahu wa ana ad-daribu ar-rajuli zaidin fayata'ayanu kaunu zaidin atfa bayanin wala yajuzu kaunuhu badalan minar rajuli li'annal badala ala niyati takroril amili fayalzamu ayyakuna taqdiru anad-daribu zaidin wa huwa la yajuz lima arafta fi babil idhofah min anasifata idza kanat bi'al la tudofu illa ma fihi al au ma udifa ila ma fihi al wa mislu anadoribur rajuli zaidin qauluhu ana ibnu at-tariki al-bakri bisrin alaihi at-tairu tarkubuhu wuku'an. Ya, wuku'an. Yang kedua, keadaan yang kedua dari tidak bolehnya ataf bayan dianggap badal. Ya, terus hendaknya yang kedua tabiknya itu tabiknya ya, keadaan tabiknya itu kosong. Ya, kosong dari al. Dan yang diikuti dengan al. Dan telah diidhofahkan kepadanya sifat dengan al. Ya, paham? Nah, contoh wa anadoribu ar-rajuli zaidin. Dan akulah yang memukul laki-laki itu Zaid. Paham? Nah, kita coba ya. Karena syahadat. Ana ad-daribu ar-rajuli Zaidin. Lihat ini. Ana mubtada ad-daribu khobar ar-rajuli mudhof ilaih. Zaidin ataf bayan, ya. Tidak boleh Zaidin ini dianggap badal untuk ar-rajuli. Kenapa? Karena kalau seandainya kata ar-rajuli ini ditiadakan, ya. Seandainya kata ar-rajuli ditiadakan, tidak boleh menurut ketentuan nahwu mengatakan anad-daribu Zaidin. Tidak boleh, ya. Kalau mau ini dihilangkan harusnya Zaidan, anad-daribu Zaidan. Tapi itu tidak cocok kalau ada rojulinya. Sehingga kalau keadaan seperti ini anad-daribu rajuli Zaidin, Zaidin posisinya adalah ataf bayan untuk ar-rajuli. Tidak bisa sebagai badalnya. Kenapa? Karena badal itu tadi ala niyati takroril amil, ketentuan mengulangi amil. Tidak bisa kita mengatakan dalam ilmu nahwu anad-daribu Zaidin, enggak boleh. Tapi anad-daribu rajuli boleh. Ya, boleh. Karena ini al diidhofahkan kepada yang ada alnya. Ya. Tidak boleh ini ada alnya diidhofahkan kepada yang enggak ada alnya, enggak boleh.
ana dzaribu Zaidin nggak boleh ya. Nah, di sini dzaribu diidhofahkan pada rajuli. Zaidin atau bayan penjelas untuk rajuli ini. Maksudnya. Hah? Ar-rajuli kedudukannya apa? Ar-rajuli mudhof ilaih. Ar-rajuli mudhof ilaih. Akulah yang memukul laki-laki ini, yaitu Zaid ya. Nah, laki-laki ini maksudnya Zaid itu. Lanjut Mas. Maka jadi tertentu Fayata'ayanu. Maka jadi tertentu kaunu Zaidin Ya, sebagai atof bayan ya. Dan tidak boleh ketentuannya menjadi sebagai badal dari ar-rajuli. Enggak boleh ya. Karena badal itu di atas yakni di atas ketentuan ya. Di atas ketentuan Niat mengulangi amil. Maka diharuskan. Maka menjadi kelaziman. Takdirnya itu adalah ana dzaribu Zaidin ya. Kalau seandainya ini dianggap apa? Badal. Ketentuannya menjadi ana dzaribu Zaidin dan itu tidak boleh terus. Dan itu tidak boleh. 5 apa? Karena apa yang telah engkau ketahui? Karena yang kau ketahui. Karena apa? Yang telah engkau ketahui. Karena yang telah engkau ketahui pada bab idhofah. Ya, ini sudah dibahas dalam bab idhofah. Yaitu bahwasanya sifat apabila dia itu dengan al tidak diidhofahkan kecuali kepada apa yang di dalamnya ada al atau apa yang diidhofahkan kepada apa yang di dalamnya ada al. Ya, berhenti Kif. Artinya sifat ini kan ada alnya, ad-dzarib. Tidak boleh diidhofahkan kecuali yang ada alnya, ya. Atau yang diidhofahkan pada ada alnya. Kalau ad-dzarib diidhofahkan pada Zaid tidak boleh. Ana dzaribu Zaidin enggak boleh. Sehingga Zaidin tidak boleh dianggap sebagai badal. Dia harus ataf bayan penjelas untuk kata ar-rajuli ini. Gantian Mas Aris nggih. Wa mislu. Wa mislu. Wa mislu anad dzaribu rajuli Zaidin qauluhu adalah mubtada ya, atau khobar untuk mislu. Ana ibnu Tariqil Bakriyi Bisrin alaihi toiru tarkubuhu wuku'an. Dan yang semisal dengan contoh anad dzaribu rajuli Zaidin adalah ucapannya aku anak orang yang meninggalkan Bakri. Bakri artinya seseorang dari Bakar. Aku anak orang yang meninggalkan seseorang dari Bakar, yaitu Bisr. Ya, ini yang dimaksud oleh Ibnu Malik dalam bait 539 itu. Wa nahwi Bisrin tabi'il Bakri, dan semisal kata Bisrin yang mengikuti kata Al-Bakri. Di sini Bisrin adalah ataf bayan, Bakri adalah matbu'nya. Nah, terus di atasnya ada burung-burung yang menunggunya terjatuh. Ya, tarkubu yang menunggunya jatuh. Jadi burung-burung itu siap untuk mencabiknya ketika dia sudah jatuh. Ana ibnu Tariqil Bakriyi Bisrin. Tidak boleh misalnya ana ibnu Tariqi Bisrin tidak boleh ya. 6. Terus Fabisrun atfu bayanin wala yajuzu kaunuhu badalan la yasihu ayyakuna takdiru ana ibnu Tariqi Bisrin. Ya, kenapa enggak boleh? Karena ada at-Tariqi, ada al, tidak boleh diidhofahkan kepada kata Bisrin karena Bisrin enggak ada alnya. Sebabnya itu. Artikan dulu Mas. Maka Bisr adalah ataf bayan
dan tidak boleh keberadaannya itu sebagai badal karena tidak sah untuk takdirnya itu ana ibnu tariki bisrin. Ya, tidak boleh. Atariki diidhofahkan pada bisrin, tidak boleh. Sehingga harus di-i'rab sebagai atof bayan. Anat tarikil bakriyi bisrin. Terus Wa asyara biqaulihi wa laysa an yubdala bil mardiyyi ila an tajwiza anna tajwiza kauni basharin bisrin badalan ghairi mardiyyin ghairu khobar anna ghairu mardiyyin wa qasida bidzalika tanbiha maf'ul untuk qasada wa qasada bidzalika tanbiha ala madhhabil farra'i wal farisi. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau, ya ini di bait itu tadi ya yang akhir, dan tidaklah dijadikan badal itu dengan diridhoi. Nah, artinya dianggapnya bisrin sebagai badal itu bukan sesuatu yang diridhoi, bukan sesuatu yang disenangi. Ya. Terus kepada bahwasanya pembolehan keberadaan kata bishr sebagai badal tidak diridhoi. Dan beliau memaksudkan dengan hal itu mengingatkan atas mazhab Farra dan Farisi. Ya, artinya mazhab Al-Farra dan Farisi membolehkan bisrin sebagai badal untuk Al-Bakri, ya. Paham? Nah, maka Ibnu Malik mengingatkan, memberi peringatan itu bukan hal yang diridhoi, ya, membolehkan itu. Karena kalau seandainya kata Al-Bakri tidak ada, maka nggak bisa, ya kan? Paham? Itu bedanya antara apa? Atof bayan dan badal. Semua yang boleh sebagai atof bayan itu boleh dianggap sebagai badal, kecuali dua keadaan tadi. Kenapa dua keadaan tadi tidak diperbolehkan? Nah, ini ya. Ini salah satunya. Ya gulamu ya'muro. Ya'muro harus sebagai atof bayan, tidak boleh sebagai badal. Kenapa enggak boleh dianggap sebagai badal? Karena badal itu seandainya yang depan dihilangkan, itu kalam masih baik secara nahwu. Aksama billahi umaru, betul ya, ya kan? Tapi kalau di sini ya ya'muro enggak boleh. Kenapa? Karena kata ya'muru kalau dipanggil ya tetap ya'muru, sebagaimana Zaidun kalau dipanggil ya Zaidu, bukan ya Zaida, kan? Maka ya'muru ini adalah atof bayan untuk gulam. Karena gulam ini walaupun ini mabni atas dhammah, tapi mahalnya nasab, begini nasab. Nah, begitu juga ini. Anad dharibur rajuli Zaidin. Zaidin adalah atof bayan untuk ar-rajuli. Tidak boleh dianggap badal. Kenapa? Karena badal itu bisa menggantikan posisi mubdal minhu seandainya enggak ada. Seandainya ar-rajuli enggak ada, maka tidak boleh anadzoribu Zaidin, enggak boleh secara nahwu, ya. Kenapa enggak bolehnya? Yang ada al, kalau diidhofahkan harus kepada yang ada alnya. Paham? Ini Zaidin enggak ada alnya, enggak boleh. Paham ini, Mas? Itu perbedaan antara atau kekhususan atof bayan dengan badal. Maka di sini definisinya wa adami istiqlalihi, dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi atof bayan itu nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada ini yang diikuti. Nah, ada yang diikuti. Tetapi seandainya tidak berdiri sendiri seperti ini, ini bisa berdiri sendiri seperti ini, maka boleh dianggap atof bayan, boleh dianggap badal. Kalau yang nggak bisa berdiri sendiri harus dianggap sebagai atof bayan. Zaidin nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata ar-rajuli, ya, nggak bisa. Begitu juga ya'muro nggak bisa tanpa ya gulamu, tanpa gulamu. Kalau tanpa gulamu mestinya ya'muru, ya ya'muru. Kalau ini tidak ada rajuli, mestinya Zaidan. Anadzoribu Zaidan, boleh, ya, maf'ul bih, ya.
Gitu ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Ataf nasak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.